Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya sahabat yang menghadiri kajian atau pengajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad ini, dan para jamaah yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam tajalli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini kami beri judul Allah bertajalli padaku. Allah bertajalli padaku. Allah bertajalli padaku. Ketika Bang Dikdon sudah paham menyingkapan makna tajalli. Gimana? Saya misalkan lagi tenggelam dalam kekhusyuan, sholat tahajud, terus tiba-tiba ada nyamuk, Bu ya. Kan biasanya saya tepok, tapi karena saya tahu tentang tazalli, Ngeri. jangan-jangan Allah bertazalli bukan menjadi nyamuk, tapi menjadi ciptaannya. Ente Ghazali beneran ya? Yang benernya, Bu ya. Sohe. Ya itu yang saya maksud, tapi kalimatnya saya nggak paham, jadi saya nggak tepok, Bu ya. Bener. Apakah kita akan terganggu dalam memandang keindahannya cuma karena tusukan seekor lalat gitu? Siapa tahu dia sedang asik juga bertajalli dengan kita. Itulah kenapa Imam Ghazali jadi wali, karena dia menyelamatkan seekor sahabat yang melakukan Allah. Syekh Siti Jenar kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip, mengatakan jika Al-Hallaj mengatakan di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaidah ini, melanggar dharma, kaidah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an. Itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Naraniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab baik yang berbahasa Pegon ataupun bahasa
yang aksaranya Hana Caraka, yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya tidak, tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam, tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal, disebut dengan Ahadiyah itu manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Selama ini kita umat manusia, terutama para pencari Tuhan, para pencari kajian-kajian tasawuf, para pencari kajian-kajian hakikat makrifat, selama ini seolah-olah manusianya yang berusaha untuk bertajalli kepada Tuhannya. Bagaimanakah mungkin manusia bisa bertajalli kepada Tuhannya yang gaib? Bagaimana mungkin manusianya bisa bertajalli kepada Tuhannya yang tak nyata? Bagaimana mungkin manusia bisa bertajalli kepada Tuhannya yang tak hadir di dalam hatinya? Semua hanyalah angan-angan belaka. Semua hanyalah imajinasi belaka. Dan semua hanyalah halusinasi setiap diri manusianya saja yang hanya merasa bisa bertajalli kepada Tuhannya. Jadi sangatlah muhal, tidak mungkin manusia bisa bertajalli kepada Tuhannya. Akan tetapi hanya Allah lah yang bisa bertajalli kepadaku dan kepada kita semua. Apa buktinya? Bila Allah tak bertajalli kepadaku, tentunya aku takkan pernah ada di dunia ini. Bila Allah tak bertajalli kepadaku, maka aku takkan hidup di dunia ini. Bila Allah tak bertajalli kepadaku, maka tak wujudlah diriku. Bila Allah tak bertajalli kepadaku, mana mungkin aku bisa berkuasa atas apapun yang aku lakukan bila semuanya tanpa Allah. Inilah buktinya, hanya Allah lah yang bisa bertajalli kepadaku. Inilah bukti bahwa tak satu pun manusia di dunia ini, siapapun dia, takkan bisa bertajalli kepada Tuhannya bila dirinya yang masih wujud di dalam hatinya, bila dirinya yang masih hidup di dalam hatinya, bila dirinya yang masih merasa berkuasa di dalam hatinya, bila dirinya yang masih merasa bisa sholat, bisa ibadah, bisa berilmu, masih pintar, masih cerdas, diri manusianya selamanya takkan pernah bisa bertajalli kepada Tuhannya, melainkan hanya bertajalli kepada iblis dan setan saja selama ini. Jadi bila manusianya mengaku-ngaku aku bertajalli kepada Allah, gombal, bohong. Yang kita tajallikan selama ini sebagai manusia hanyalah bertajalli kepada iblis dan setan. Kenapa? Karena Allahnya tak ada. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Tentunya hidup ini hidupku, badan ini badanku, sholat ini sholatku, ibadah ini ibadahku, ilmu ini ilmuku, kepintaran kecerdasan ini milikku, pekerjaan ini milikku, kekayaan ini milikku, jabatan pangkat ini milikku. Semuanya kembali bertajalli kepada iblis dan setan saja selama ini.
Kenapa? Karena tak mungkin manusia bisa bertajalli kepada Tuhannya kecuali hanya Tuhannya lah yang bertajalli kepada tiap-tiap ciptaannya. Tapi kebanyakan manusianya tidak sadar bila Allah bertajalli kepada dirinya. Kenapa? Karena manusia selama ini kebanyakan tidak rela, tidak ridho bila Allah Tuhannya di dalam hatinya. Kalau dibilangi hidup itulah Allah, hidup inilah Tuhannya seluruh manusia, mereka bilang takut murtad. Berarti apa tidak lebih murtad lagi bila yang ada, yang wujud, yang hidup di hati kita hanyalah diri kita sendiri tanpa Allah? Apa tidak lebih murtad lagi? Jadi inilah pembuktian secara logika dan bisa ditangkap oleh akal bahwa hanya Allah lah yang bertajalli padaku. Bila aku yang bertajalli kepada Allah, mana mungkin itu bisa terjadi? Karena aku tak punya hidup, karena aku tak punya wujud, karena aku tak punya kuasa, kecuali wujud hidup kuasa yang ada pada diriku ini hanyalah titipan Tuhan, hanyalah milik Tuhan, dan selayaknya lah harus segera kita kembalikan, jangan dimakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Rabbul Alamin. Ayo, apa yang milik kita? Kita tidak punya apa-apa. Inilah bukti yang sangat amat nyata, hanya Allah lah yang bisa bertajalli kepada seluruh ciptaan-ciptaannya. Sama halnya kita selama ini punya baju. Jadi bagaimana mungkin baju itu bisa datang kepada kita dan memakaikan baju itu kepada kita bila bukan kita sendiri yang datang kepada baju, yang baju itu milik kita sendiri, kita pakai sendiri. Bajunya hanya diam-diam, wahai ora bisa opo-opo, kecuali yang memakainya, kecuali yang menciptakannya. Mari kita buktikan secara akal, secara logika bahwa Allah itu bertajalli padaku, Allah itu bertajalli kepada seluruh manusia, agar kita sadar atas ketajallian Allah, agar kita sadar akan kewujudan Allah, agar kita sadar kepada uripe Allah. Mari kita buktikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saat dulu kita belum ada, saat kita berasal dari ibu kandung kita, yakni tanah yang mati, maka Allah mentajallikan uripe Allah kepada tanah itu. Demi siapa? Demi kewujudanku, demi kewujudan seluruh manusia. Maka bertajallilah uripe Allah kepada tanah yang mati, sehingga tanah itu diperankan, dipakai oleh uripe Allah, sehingga diperjalankanlah tanah yang mati itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika jadi tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi oleh uripe Allah, ditajallikan lagi menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga ditajallikan lagi kepada kedua orang tua kita, sehingga dimakanlah hasil dari buah-buahan, sayuran dan padi itu. Kemudian ditajallikan lagi, berjalan, digerakkan, diperankan, diperjalankan menjadi gumpalan darah. Jadi Allah bertajalli di dalam setiap
perjalanan kita, perjalanan manusianya. Kapan Allah bertajalli? Ketika manusianya masih malam, ketika manusianya masih gelap, ketika manusianya masih sunyi, ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum bisa apa-apa dan tidak bisa mengakui sebagai siapa-siapa. Kapan itu? Ya, ketika proses kejadian manusia sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, dan ditajalikan lagi, dikeluarkan, dilahirkan, diciptakan dari arham, dari perut kandungan ibu, dilahirkanlah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih. Bayi dari siapapun itu, baik bayinya orang Islam, baik bayinya orang Nasrani, baik bayinya orang Yahudi Majusi, baik bayinya orang hasil perzinahan, itu pun juga sama, bayi yang suci, yang kotor, yang najis kan kedua orang tuanya. Sedang bayinya sama-sama suci. Kenapa? Karena Anda belum ada. Karena kita masih Adam, menjadi Nabi Adam di dalam surganya Allah, di dalam ketajalian Allah. Itulah malam itu. Ketika kemanusiaan kita masih malam, ketika kemanusiaan kita masih gaib, ketika kemanusiaan kita belum wujud dan tak ada, itulah tajalinya Allah sendiri. Jadi sampai kapan Allah bertajalli kepada manusianya? Ketika manusianya tidak mau ditajallikan oleh Allah lagi, manusianya lebih memilih bertajalli kepada uripe dewe. Manusia lebih cinta bertajalli kepada setan selama ini. Manusia lebih cinta bertajalli kepada iblis, yakni hawa nafsunya sendiri, daripada kepada Allah. Tapi apapun namanya, tetap Allah yang bertajalli kepada seluruh ciptaannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kamu kerjakan. Itulah bukti tajallinya Allah. Sudah, lepas, jangan kau akui dirimu yang bisa bertajalli. Ketika manusia masih merasa mengaku bisa bertajalli kepada Allah, itu gombal, itu bohong. Yang ditajallikan oleh setiap diri manusia selama ini hanya bertajalli kepada iblis dan setan saja. Ketika manusianya masih merasa yang bisa tajalli, manusia yang masih merasa dirinya makrifat, manusia yang merasa dirinya bertauhid, itu kan masih bertajalli kepada hawa nafsunya. Akan tetapi sebenarnya Allah bertajalli kepada manusia sejak dari tanah hingga kini dan sampai nanti kembali menjadi tanah lagi. Semuanya hanyalah tajallinya Allah sendiri. Bagi orang-orang yang dikehendaki tahu akan itu. Jadi ketika Allah bertajalli pada diriku, pada diri manusiaku, maka terwujudlah aku. Ketika Allah bertajalli padaku, maka hiduplah aku. Kutiupkan rohku, kata Allah. Maknanya, ku hidupi badan-badanmu itu dengan hidupku.
Jadi roh itu ya ruhullah, tak ada arwah-arwah. Itu kan penjelasan dari sudut pandang syariatnya. Ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi. Karena arwahnya belum esa, arwahnya belum ditajallikan, arwahnya belum diserahkan kembali amanahnya kepada Allah. Jadi arwah-arwahnya masih gentayangan, jadi hantu-hantu di dalam tiap-tiap diri manusianya. Jadi apakah arwah gentayangan itu ada? Ya ada dong. Contohnya arwah diri kita selama ini. Kita selama ini mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, sedang Allahnya gaib. Itulah arwah gentayangan itu. Arwah yang tak tahu jalan pulangnya, akhirnya tersesat kepada dunia. Arwahnya kadang ada di sepeda motor, arwahnya ada di mobil, arwahnya ada di uang, arwahnya ada di harta-hartanya. Itulah arwah yang gentayangan, arwah yang tersesat, arwah yang selalu bertajalli kepada iblis dan setan. Berarti kan kumpul setan, berarti kumpul setan ya diazab dan disiksa. Dengan apa? Dengan apa yang dicintainya, yakni dunia. Itulah yang dimaksud arwah yang gentayangan, yang masih menganggap arwah-arwah ini milik masing-masing diri manusianya. Manusia yang belum bisa mengesahkan arwah Tuhannya, bahwa roh itu hanyalah ruhullah. Jadi tak ada roh kecuali Allah. Maka bila manusianya sudah rela, bila manusianya sudah ridho, kembalikan semua amanah-amanah itu kepada Allah, maka arwahnya akan dituntun pulang kembali kepada Tuhannya, agar tidak gentayangan lagi di dunia ini. Maka dari itu arwah yang masih tinggal di dunia ini semuanya gentayangan. Kenapa? Karena arwah-arwahnya tersesat kepada Tuhan yang dituhankannya, yakni urusan-urusan dunia, dan dibakar arwahnya di dalamnya sampai datangnya taubatan nasuha, sampai datangnya pintu baiat, supaya Al-Mahdinya bangkit lagi menerangi perjalanan-perjalanan kehidupannya. Dengan apa? Dengan nurullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu memalam-malamkan jiwa, menggelap-gelapkan hati, mensunyi-sunyikan diri dari gemerlapnya dunia dan dari diri kita sendiri, sehingga jalan untuk kembali menuju Allah diterangi oleh nurullah, diterangi oleh uripe Allah. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Ketika Allah bertajalli padaku, maka nampaklah kewujudan segala sesuatu ini. Ketika Allah bertajalli padaku, maka terbukalah mataku. Ketika Allah bertajalli padaku, maka terbukalah pendengaran telingaku. Ketika Allah bertajalli kepadaku, maka muncullah rasa-rasa yang ada di dalam hatiku. Itu semua karena
Allah yang bertajalli kepadaku, bukan aku yang bertajalli kepada Allah. Sebenarnya bila aku yang bertajalli kepada Allah, yang jadi Tuhan siapa? Manusianyakah atau Allah yang jadi Tuhan? Kalau kita masih merasa diri kita yang bertajalli kepada Tuhan, maka semua itu hanyalah bohong belaka, angan-angan belaka, bayangan belaka, halusinasi saja. Jadi bila Allah bertajalli kepadaku, maka terwujudlah semua yang kulihat. Anda di depan dan di hadapanku ini terwujud karena tajalli Tuhanku kepadaku. Maka nyatalah ayat-ayatnya. Anda semua ini hanyalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat uripe Allah. Bila tak ada Allah, maka ayat-ayatnya Allah pun juga tak ada. Akan tetapi berhubung yang kita tajallikan selama ini hanyalah iblis dan syaitan yang ada di dalam hati kita, maka yang kita lihat hanyalah makhluk-makhluk dan sejenisnya. Sesebutannya banyak sekali, biliunan sesebutan, sehingga biliunan sesebutan itu seolah-olah hidup sendiri dengan nafsiyahnya. Kenapa? Karena kita selama ini bertajalli kepada iblis dan syaitan, yang mana selalu lepas, yang mana selalu ingkar, yang mana selalu lari dari tajalli Tuhannya. Kenapa manusia tidak mau bertajalli kepada Tuhannya? Karena manusia ingin jadi Tuhan sendiri, berselingkuh atau mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Jadi sebenarnya hanyalah Allah yang bertajalli kepada ciptaannya. Sama halnya kita selama ini bertajalli kepada apapun yang kita ciptakan. Contoh, ketika kita memasak di dapur, kita bertajalli kepada apa yang kita kerjakan. Tanpa kita bertajalli kepada apa yang kita ciptakan, ya nasi tidak akan matang, ikan tidak akan matang. Semua hidangan tak akan ada bila kita tidak bertajalli menciptakan itu semua sebagai hidangan. Apakah mungkin hidangan-hidangan itu, makanan-makanan itu bisa bertajalli, bisa pulang sendiri kepada kita? Sedangkan makanan-makanan itu tak bisa apa-apa tanpa kita. Sedangkan makanan-makanan itu terwujud karena kita yang mewujudkan. Nah, itu sama hanya kita dengan Allah. Bagaimana mungkin kita yang hanya ciptaan, kita yang hanya makhluk sok jago, sok makrifat bisa bertajalli kepada Allah? Gombal. Sama, saya pun juga merasa begitu dulu. Karena itulah hanya angan-angan wae, hanya halusinasi saja. Tidak mungkin aku bisa bertajalli kepada Allah. Emangnya aku ini Tuhan? Jadi hanya Allah lah yang bertajalli kepadaku. Dengan cara apa? Agar kita bisa merasakan itu. Ya matiyo. Tiadakan dirimu di hatimu. Hancurkan kebesaranmu, hancurkan ilmumu, hancurkan amalmu, hancurkan kepintaranmu, hancurkan kecerdasanmu, sehingga kosong belum, maka dengan sendirinya Allah akan bertajalli kepada kekasihnya, yakni Muhammad Rasulullah, yang mana Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bagaimana mungkin kau bisa melempar Muhammad, sedangkan aku bertajalli pada dirimu, bukan dirimu yang bertajalli padaku? Karena siapa kamu? Kamu hanya manusia biasa seperti yang lainnya.
Hanya bedanya aku bertajalli kepadamu, sedang yang lainnya lebih cinta bertajallikan kepada hawa nafsunya daripada bertajalli kepada aku. Jadi bagi Allah semua manusia dalam tajallinya, dalam uripi Allah. Namun bagi manusia ora ridho, ora gelem, tidak mau manusianya bila Allah yang bertajalli kepada dirinya, karena manusianya sok jadi Tuhan, seolah-olah hanya dirinya saja yang pintar, hanya dirinya saja yang cerdas, hanya dirinya saja yang bisa ngapa-ngapain Allah, seolah-olah dirinya lah yang bisa menjaga Allah. Mana mungkin ciptaan menjaga yang menciptakan? Sebenarnya yang diciptakan itu dijaga oleh yang menciptakan, bukan yang diciptakan menjaga yang menciptakan. Dengan sholat-sholat kita selama ini seolah-olah kita menjaga Tuhan. Dengan ibadah-ibadah kita selama ini seolah-olah kita menjaga Tuhan. Dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal-amal kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kedermawanan kita, seolah-olah kita selama ini mengharap ridho Tuhan. Salah. Kita pikir siapa yang mengerjakan itu semua bila bukan tajallinya Allah sendiri? Bila hanya Allah yang bertajalli kepada manusianya, bagaimana mungkin ada harap-harap lagi? Harap-harap itu ada hanya karena manusianya yang merasa lebih bisa merasa bertajalli kepada Tuhannya, sedangkan Tuhannya tidak bisa apa-apa. Kebalik imannya, kebalik pemahamannya, kebalik akidahnya. Selama ini umat manusia selalu ingkar dan ingkar kepada agama apapun yang dipeluknya. Contoh saja kita sendiri dalam Islam. Di dalam Islam akidah kita sudah diterangkan di dalam sifat-sifatnya Allah. Allah wujud kidam baqa. Allah yang wujud. Wajib Allah yang wujud. Selain Allah Adam, selain Allah tidak ada. Coba cek masing-masing hati kita, termasuk saya sendiri. Siapa yang lebih wujud di dalam hati kita? Siapa yang lebih hidup di dalam hati kita? Siapa yang lebih berkuasa di dalam hati kita? Allah kah ataukah diri kita sendiri selama ini? Jangan bohong, Anda lebih tahu hati Anda sendiri. Andalah, diri kita lah yang lebih wujud, bukan? Sementara Allahnya gaib. Berarti selama ini akidah iman kita salah, karena kita belum masuk Islam, agamanya Allah. Selama ini Islam yang kita perlu agamanya iblis. Jadi Islam agama Allah itu Islam yang mana? Kok beda? Memang beda. Islam versi manusia, yang manusianya yang merasa jadi Tuhan. Islam secara versinya manusia, manusianya lah yang menjaga Tuhan. Islam versi manusia, manusianya lah yang merasa bisa apa-apa, manusianya lah yang merasa bisa bersiapa-siapa daripada Tuhan. Itulah Islamnya versi manusia yang dipondasikan oleh hawa nafsunya sendiri-sendiri, sehingga Allahnya gaib. Itu Islam versi manusia. Karena manusia di dalam hatinya belum Islam indallah. Islam yang benar di sisi Allah adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah pasrah,
menyerahkan dan memasrahkan apa? Menyerahkan dan memasrahkan dirimu di hatimu, sehingga Allah lebih wujud daripada kamu, sehingga Allah lebih hidup daripada kamu, sehingga Allah lebih berkuasa daripada kamu. Itulah inna dina indallahil Islam. Ketika diri kita sudah gaib, ketika diri kita sudah tidak wujud lagi, dan ketika kita sudah bertemu dengan mutu qoblal maut, itulah Islam yang dimaksud Al-Quran, bukan Islam yang dimaksud iblis. Allahnya gaib, manusianya wujud, berarti yang jadi Tuhan yang manusianya, berarti yang disembah, yang diabdi di dalam hati manusianya ya hawa nafsune dewe yang jadi Tuhannya. Berarti belum Islam, bukan? Di sisi Allah loh ya. Kalau di sisi manusia ya Islam, tapi ya versi Islam yang manusia, yang masih menyembah manusianya sendiri di dalam hatinya, menyembah kebanggaannya sendiri di dalam hatinya, menyembah kemuliaannya sendiri di dalam hatinya, karena yang wujud jadi Tuhan di dalam hati manusianya masih manusianya. Allahnya gaib, katanya Allahnya di langit. Akhirnya manusianya tersesat, bingung cari Tuhannya, karena Allahnya katanya di langit. Kalau Allahnya di langit, bagaimana mungkin kita bisa ada di dunia? Kalau Allahnya di langit sendirian, mana mungkin kita bisa wujud sendiri, bisa hidup sendiri, bisa berkuasa sendiri. Bila Allahnya di langit, bila pemahaman kita Allah di langit, orang ngapa-ngapain di bumi kita bergerak sendiri, hidup sendiri, wujud sendiri, berkuasa sendiri. Apa bedanya kita dengan orang ateis yang tidak bertuhan, yang tak ada Tuhan di dalam hatinya kecuali iblis saja yang ada? Kata Al-Quran, bila yang wujud di dalam hatinya bukan Allah, berarti kan Tuhannya bukan Allah. Tapi bila yang wujud di dalam hatinya hanyalah hawa nafsunya sendiri, dirinya sendiri, berarti diri manusianya telah ngaku-ngaku jadi Allah tanpa disadarinya. Kenapa? Karena Allah katanya di langit. Orang ngapa-ngapain, kira-kira masa pewayangan itu wayangnya gerak-gerak sendiri, dalangnya tenguk-tenguk wae, lihat wayangnya jalan-jalan sendiri. Apakah mungkin wayang bisa jalan sendiri tanpa sang dalang? Itulah bukti bahwa sang dalang bertajalli kepada wayang-wayangnya. Tidak mungkin wayang bisa bertajalli kepada sang dalang. Wayang benda mati kok. Wayang tidak wujud sebenarnya, wayang tidak hidup sebenarnya. Bagaimana yang tidak ada, bagaimana yang mati, bagaimana yang tak wujud bisa bertajalli kepada yang wujud. Jadi yang wujudlah yang bertajalli kepada apapun yang diciptakannya. Inilah bukti hanya Allah lah, hanya Tuhannya lah yang bertajalli kepada siapapun yang diciptakannya. Tapi yang sadar seperti ini hanya sedikit, karena ini mutiara. Ibaratkan seluruh manusia sejak Adam sampai akhir zaman itu ibaratkan air laut. Tapi yang dikehendaki Allah tahu, ilmu yang beginian hanya setetes dari air di lautan. Kenapa? Karena air di lautan itu lebih merasa bisa bertajalli kepada Tuhannya. Bertajalli kepada siapa? Bertajalli kepada iblis. Karena iblis yang diwujudkannya di hatinya.
karena iblis yang jadi Tuhan di dalam hatinya, karena hidup, wujud, kekuasaan, pendengaran, penglihatannya, merasakan apa saja masih rasa-rasa manusianya. Sedangkan Allah tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin Allah bisa apa-apa bila Allahnya tidak wujud, bila Allahnya gaib? Berarti kita selama ini salah akidah, salah iman. Kita lebih beriman kepada iblis daripada iman kepada Allah. Inilah bukti-bukti bahwa Allah bertajalli kepadaku, ya, kepada seluruh manusia. Maka dari itu orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang sadar akan Allah, orang-orang yang dikehendaki kembali kepada Allah, maka ia tidak akan bisa menyaksikan yang lain daripada Allah. Kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau arahkan penglihatan dan pendengaranmu, kemanapun kau arahkan rasa-rasamu, tiada yang ada kecuali uripe Allah. Itulah bukti-bukti bahwa hanya Allah lah yang bisa bertajalli, hanya Allah lah yang bisa makrifat. Jadi kita jangan sok bisa makrifat, jadi kita jangan sok bertasawuf. Jadi kita harus apa? Ya harus Islam. Islam saja, biar Allah yang memerankan diri kita. Islam yang bagaimana? Pasrahkan, serahkan dirimu, hidupmu, badanmu, amalmu, kekayaanmu, ilmumu, kepintaranmu, kecerdasanmu, pangkatmu, jabatanmu, semuanya pasrahkan. Hanya Allah yang punya. Itu maknanya Allah bertajalli kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Jika Allah bertajalli kepada manusianya, maka diutuslah manusianya. Diutus untuk apa? Menjadi rasul-rasulnya, menjadi pesuruh-pesuruhnya. Jadi gerak sak gerak, tindakan setindakan, tiada yang lain, semua dari kehendak Allah. Itulah rasul-rasul Allah. Tapi selama ini kita menjadi rasulnya, tapi kita selama ini kita hanya jadi utusannya. Kita selama ini hanya jadi pesuruh-pesuruh iblis, supaya kita tambah jauh dari Allah, supaya kita bisa berlama-lama abadan abada di dalam jahanam bersama iblis selama ini. Maka dari itu berbahagialah bagi para sahabat-sahabatku sesama meniti perjalanan menuju Tuhan. Semoga kita semua, siapapun Anda, apapun agama Anda, semua manusia, semoga kita bisa bergandengan tangan untuk selalu kembali kepada Allah. Itulah agama, kembali kepada Allah, menyerahkan, memasrahkan semua apa yang terjadi pada kita. Itulah agama al-haq, itulah inna dina indallahil Islam. Apapun agamanya, ya Islam. Kenapa? Karena hatinya Islam. Jadi meskipun orangnya memeluk Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha, tapi hatinya Islam. Hatinya selamat kembali kepada penciptanya. Agama-agama itu hanyalah wadah-wadah saja, pakaian-pakaian saja, merek-merek saja. Intinya disuruh kembali kepada penciptanya. Itulah agama. Akan tetapi kita semua selama ini terlena di dalam aturan-aturan, syariat-syariat agamanya sendiri-sendiri, sehingga kita terlena dari mengingat kembali kepada yang menciptakan. Karena kita lebih cinta berbangga-bangga diri dengan agama yang kita peluk, sehingga dengan mudahnya iblis dan setan mengadu domba kita semua. Seolah-olah kita dihembuskan oleh iblis dan setan di dalam hati kita. Agamamu paling benar, Islam ini agama yang benar.
Kata iblis kepada orang Islam. Kata iblis kepada orang Nasrani bilang juga, agama Nasrani inilah yang paling benar. Kata iblis kepada orang agama Yahudi bilang juga, Yahudi yang paling benar. Jadi semuanya itu adu dombanya iblis, karena kita yang jadi iblis itu sendiri. Alhamdulillah sudah paham kira-kira Allah bertajalli padaku. Resapilah itu. Maknanya diamkan diri kita, tengok kembali rahasia-rahasia perjalanan-perjalanan kita yang selama ini tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita hayati, karena kita terlena, terperosok dengan kejadian-kejadian yang sekarang ini saja, sehingga kejadian-kejadian sejarah-sejarah yang dulu terkubur hingga menjadi kuburan dan banyak hantunya. Akhirnya arwahnya ya gentayangan. Gentayangan tinggal di uang, di harta, di kendaraan. Arwahnya gentayangan hingga tersiksa. Itulah yang dimaksud arwah gentayangan. Terus yang jadi pocong kunti itu siapa? Itu jin, bukan arwahnya manusia. Arwahnya manusia kembali kepada ruh Allah bila manusianya sudah sadar bahwa dirinya tak berhak memiliki hidup, karena hidup ya hanya Allah. Tapi bila manusianya masih gentayangan, ya masih percaya bahwa hidup ini adalah hidupku, Allahnya gaib. Kenapa? Karena kafirin kepada Tuhannya. Apa kafir itu? Terhijab, terdinding, pisah dengan Tuhannya. Maka dari itu, bagaimana caranya agar Tuhan, agar Allah bertajalli kepada kita? Caranya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila dirimu tahu siapa dirimu, maka Allah akan bertajalli kepadamu bahwa dirimu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku bukan apa dan bukan siapa. Aku tidak apa dan tidak siapa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin, bayi, itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Waduh, nyanyi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lagu yang hanya sebentar itu bisa membuat kita memunculkan motivasi agar kita tahu sejarah kita, dari mana kita berada. Kita bukan dari batu, bro. Selama ini seolah-olah kan kita jadi terlahir dari batu, anaknya batu, hatinya keras melebihi kerasnya batu. Seolah-olah kita tidak ada yang menciptakan, seolah-olah hidup ini ada sendiri, badan ini ada sendiri. Apapun yang terperan di dalam hidup dan badan kita, seolah-olah kita yang punya. Itulah ketersesatan kita, arwah-arwah yang gentayangan kepada amal-amalnya sendiri. Arwah yang bergentayangan kepada solat-solatnya sendiri. Arwahnya bergentayangan kepada ilmu-ilmunya sendiri. Itulah yang dimaksud arwah yang gentayangan, arwah yang tak bisa pulang kepada lillah, akan tetapi arwahnya masih menyembah dirinya sendiri, pulang rojiun kepada linnas. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dimudahkan di dalam memahami paparan-paparan uripe Allah ini. Karena saya dan kita semua sama-sama ngaji. Saya bisa begini karena bukan ilmu saya. Tak mungkin Abdul Halim bisa bicara begini. Bila tak ada Allah kan tak ada Abdul Halim. Bila tak ada Allah kan tak ada saya di sini. Sama halnya Anda juga. Bila tak ada Allah, Anda kan tidak ada. Sadari itu di dalam
masing-masing hati kita. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita kembangkan salawat dolimin ta'ful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.